Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana dengan dosen pembimbing Bapak Suyoto MPD yang disusun oleh Umi Wasilaturrohma dengan NIM 202180104 dan Rosita Ramawati dengan NIM 202180108. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama, mensyukuri makna bersatu dalam keberagamaan di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menampilkan sikap kolaborasi sebagai wujud bersatu dalam keberagamaan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, memahami makna bersatu dalam keberagamaan di lingkungan sekitar. Yang keempat, menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dan keberagaman di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan arti penting tolong-menolong. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan arti gotong royong. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan arti penting hidup sederhana. Yang keempat, siswa mampu mempraktikkan sikap tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana di lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama, tolong-menolong. Pengertian tolong-menolong. Tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban atau penderitaan maupun kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan balasan jasa. Pertolongan itu bisa dalam bentuk apapun, bisa berupa perkataan atau tenaga, dana, makanan, dan lainnya. Tujuan tolong-menolong. Tujuan menolong orang lain itu adalah untuk meringankan kesulitan orang lain. Manusia adalah makhluk individualis yang membutuhkan privasi dalam aktivitas hidupnya. Namun, manusia juga merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak mampu hidup tanpa bantuan dan pertolongan dari orang lain. Manusia itu pasti membutuhkan pertolongan dan juga perlu menolong orang lain. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Karena sikap tolong-menolong merupakan sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menolong orang lain, kita sudah meringankan kesulitan yang sedang dialami orang tersebut. Tata cara menolong orang lain. Yang pertama, harus dilandasi dengan keikhlasan. Yang kedua, menolong dengan sesuatu yang baik. Yang ketiga, dilakukan dengan sikap yang baik. Yang keempat, tidak membeda-bedakan orang yang akan kita tolong. Yang kelima, tidak mengingat-ingat atau mengungkit-ungkit pertolongan yang sudah kita berikan kepada orang lain. Manfaat tolong-menolong. Yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan sikap rukun antar sesama. Yang ketiga, menciptakan rasa tentram, nyaman, dan damai. Yang keempat, memiliki banyak teman. Yang kelima, meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Yang keenam, menciptakan persatuan antar sesama. Di rumah, A. Membantu ibu mencuci piring. B. Membantu ibu membersihkan rumah. C. Membantu ayah mencuci kendaraan. Di sekolah, A. Membantu teman yang kesulitan belajar. B. Membantu membawakan barang bawaan guru. C. Menolong teman yang jatuh. Di masyarakat, A. Membantu korban bencana alam. B. Membantu tenaga yang kesulitan. Nomor 2. Gotong royong.
Pengertian dari gotong royong. Gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya mengangkat, royong artinya bersama. Jadi, pengertian gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan atau pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Gotong royong bisa disebut kerja bakti. Manfaat gotong royong yang pertama meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kedua meningkatkan kekompakan. Yang ketiga pekerjaan menjadi lebih ringan, mudah, dan cepat selesai. Yang keempat gotong royong dapat mempererat sebuah persatuan dan kesatuan. Yang kelima mempererat tali persaudaraan. Yang keenam membina hubungan baik dengan masyarakat. Gotong royong merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Dalam kegiatan gotong royong itu mencakup sikap tolong-menolong dan kerjasama. Apa yang membuat pekerjaan cepat selesai? Yang pertama, gotong royong. Yang kedua, tolong-menolong. Yang ketiga, kerjasama. Di rumah, A. Membersihkan rumah bersama-sama. B. Bercocok tanam bersama. C. Memperbaiki barang-barang yang rusak bersama-sama. Di sekolah, A. Membersihkan kelas bersama-sama. B. Mematuhi peraturan sekolah bersama-sama. C. Menjaga fasilitas sekolah bersama-sama. Di lingkungan, A. Membersihkan jalan selokan bersama. B. Membangun masjid, sekolah, dan fasilitas umum bersama-sama. C. Menanam pohon untuk penghijauan di lingkungan bersama-sama. Selanjutnya materi ketiga yaitu hidup sederhana. Pengertian dari hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Mengapa sikap sederhana itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena sikap sederhana mengajarkan kita dan melatih kita untuk bersikap disiplin serta cermat teratur dalam menggunakan harta atau uang. Dengan cara menggunakan uang seperlunya saja, tidak menghamburkan uang, tetapi tidak perlu hemat juga. Karena menggunakan uang seperlunya itu bukan berarti kita pelit atau kita perhitungan. Hidup sederhana itu menggunakan uang dengan sebaik-baiknya, jangan terlalu berlebihan atau dalam penghematan pengeluaran, dan tetap tidak lupa untuk bersedekah. Manfaat hidup sederhana. Yang pertama, memiliki sikap suka berbagi. Yang kedua, akan senantiasa bersyukur. Yang ketiga, lebih mengutamakan kebutuhan daripada kehidupan yang lain. Yang keempat, hidup apa adanya dan tidak berlebihan. Yang kelima, terhindar dari hutang. Yang keenam, memiliki simpanan uang atau tabungan. Contoh hidup sederhana. Yang pertama, tidak berlebihan dalam berpakaian. Yang kedua, tidak berlebihan dalam membeli makanan dan minuman. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam membeli alat-alat elektronik. Yang keempat, tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki kepada orang lain. Yang kelima, rajin menabung. Yang keenam, suka berbagi dengan orang lain. Selanjutnya, daftar pustaka. Berikut kami lampirkan daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.